Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Renvi Nurlita Kustianti dengan NIM C24012210059 dari kelompok 3 praktikum fisiologi hewan air. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan micro teaching tentang materi yaitu laju pengosongan isi lambung pada ikan dan juga pencernaan pakan pada ikan. Langsung saja ke materinya. Efisiensi pemanfaatan pakan di sini berhubungan dengan kapasitas dan juga laju pengosongan pada lambung. Konsumsi pakan secara langsung juga dikaitkan dengan kapasitas tampung lambung yang tersedia, sehingga berhubungan langsung dengan kecernaan dan juga laju pengosongan lambung. Dari definisi tersebut, maka laju pengosongan lambung ini dapat menjadi tolak ukur untuk pemberian pakan ikan yang efektif. Ukuran atau volume lambung pada ikan di sini juga berpengaruh terhadap pemberian pakan. Semakin kecil volume lambung, maka semakin sedikit pakan yang dapat ditampung. Maka frekuensi pemberian pakan di sini akan terjadi semakin sering. Hal ini berhubungan dengan kapasitas dan laju pengosongan lambung. Makin kecil kapasitas lambung, maka makin cepat waktu untuk mengosongkan lambung, sehingga frekuensi pemberian pakan yang dibutuhkan juga cukup tinggi. Selanjutnya dikatakan pula bahwa setelah terjadi pengurangan isi lambung, nafsu makan beberapa jenis ikan akan meningkat kembali jika segera tersedianya pakan ikan. Laju pengosongan pada lambung dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu, salinitas, kepadatan, berat individu, umur biota, dan juga cara pemberian pakan, serta jumlah dan kandungan nutrien yang akan diberikan. Beberapa faktor seperti suhu di sini mempengaruhi laju pengosongan lambung melalui perubahan aktivitas enzim, nafsu makan, konsumsi oksigen, dan juga laju metabolisme. Seiring dengan meningkatnya laju metabolisme, maka laju pengosongan lambung akan menjadi lebih cepat. Tingkat kepenuhan lambung dapat digambarkan dalam nilai indeks kepenuhan lambung atau Index of Stomach Content. Nilai ISC ini untuk tiap jenis ikan itu dapat berbeda-beda, demikian juga untuk suatu jenis ikan tertentu. Nilai ISC di sini juga dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi tidak tetap. Nah, indeks kepenuhan lambung atau ISC ini juga merupakan indikator untuk menunjukkan aktivitas makan dari ikan yang diamati. Rumus yang biasa digunakan untuk menentukan indeks kepenuhan isi lambung yaitu ISC sama dengan BC per BT dikali 100%. BC ini merupakan bobot dari isi lambung, kemudian BT ini merupakan bobot dari ikan, bobot dari tubuh ikan yang diamati. Berkaitan dengan pencernaan, apabila semakin tinggi kemampuan cerna nutrien, maka akan mempercepat laju pengosongan lambung, sehingga jumlah konsumsi pakan akan meningkat. Nah, menurunnya kecernaan ini menyebabkan jumlah pakan yang tercerna semakin sedikit. Hal ini diduga akan memperlambat laju pengosongan lambung, sehingga akan berdampak pula pada jumlah konsumsi pakan yang akan menurun. Laju cerna suatu spesies pada ikan di sini sangat berkorelasi dengan laju metabolisme. Nah, laju metabolisme itu sendiri sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan, pola aktivitas ikan, dan juga ukuran ikan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumawati dan Ismi pada tahun 2014, pada ikan kakap dengan ukuran badan dan kondisi suhu air pada pemeliharaan yang relatif sama, yaitu dengan suhu berkisar 28 derajat Celcius, memiliki laju cerna pada pakan cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan ikan kerapu cansir. Jadi laju cerna pada suatu spesies ikan di sini itu berbeda-beda. Selanjutnya yaitu materi mengenai pengukuran kecernaan pakan pada ikan secara in vitro.
Pencernaan merupakan suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan tersebut dapat diubah dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang sangat sederhana. Makanan yang tercerna selanjutnya akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimetabolisir di dalam sel. Nah, pencernaan juga merupakan proses yang sangat penting karena dapat menentukan tingkat keberhasilan suatu makanan untuk dapat dimanfaatkan oleh tubuh, khusus oleh tubuh ikan. Pencernaan secara fisik ataupun mekanik dimulai dari berperannya gigi pada proses pemotongan atau pencacahan makanan di dalam rongga mulut. Pencernaan mekanik ini kemudian dilanjutkan di segmen lambung dan usus dengan adanya gerakan-gerakan atau kontraksi otot pada segmen tersebut yang dapat terjadi lebih efektif apabila terdapat cairan digestif. Pada ikan, pencernaan secara kimiawi dimulai pada bagian lambung karena kelenjar lambung mampu mensekresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan selanjutnya disempurnakan di segmen usus. Cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan di segmen usus ini berasal dari hati, pankreas, dan juga dinding usus itu sendiri. Kombinasi antara aksi dan kimiawi ini menyebabkan perubahan makanan dari senyawa yang tadinya berbentuk kompleks menjadi senyawa yang berbentuk sangat sederhana. Pada proses pencernaan dimungkinkan karena adanya enzim seperti protease, lipase, dan juga karbohidrase. Enzim di sini merupakan katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel makhluk hidup untuk membantu proses biokimia. Enzim pencernaan dihasilkan oleh organ-organ tertentu di dalam saluran pencernaan dan oleh mikroba yang hidup di dalam usus halus maupun usus besar. Selama proses pencernaan, satu molekul komponen pakan akan berikatan dengan bagian enzim yang aktif melalui mekanisme yang khas dan juga selektif. Nah, hubungan ini biasanya kita kenal dengan hubungan lock and key atau gembok dan kunci. Selama proses metabolisme, enzim sebagai katalisator akan mempercepat proses perombakan dengan membebaskan energi-energi pengaktifan dari bahan pakan yang dikonsumsi. Aktivitas enzim selama proses pencernaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan seperti pH dan suhu, jumlah dan konsentrasi enzim, jumlah pakan, dan juga aktivator. Kemampuan pada ikan untuk mencerna pakan yang dikonsumsinya juga sangat tergantung dari jenis dan juga jumlah enzim yang terdapat dalam saluran pencernaannya. Jenis enzim berkaitan dengan bahan baku pakan yang digunakan, baik itu pakan hewani maupun pakan nabati. Jumlah enzim berkaitan dengan ketersediaan enzim untuk mencerna pakan yang dikonsumsi. Semakin lengkap dan banyak enzim yang dimiliki, maka proses pencernaan pada pakan juga akan terjadi lebih sempurna. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian video micro teaching mengenai materi laju pengosongan isi lambung dan pencernaan pakan pada ikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.